Jadi kalau Anda ingin dibebaskan dari semua penyakit-penyakit urusan dunia, maka yang pertama, gugurkan dulu dosa-dosa Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup, itu yang dimaksudkan kalimat Nabi Nuh di Quran surah 71 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Ketika umatnya banyak berbuat salah, kata Nabi Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku katakan pada umatku, kalian cepat istighfar, tobat. Allah akan mengampuni dosa kalian. Kalau sudah Allah ampuni, apa yang diberikan? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka hujan yang kering akan turun. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Awas, dan Allah akan lipat gandakan harta kalian, anak-anak, keturunan sehat semua. Ini gambaran kata para pakar tafsir, kalau ada orang berbuat maksiat, bawa harta haram ke rumah dan sebagainya, maka akan bermasalah bagi anak, bagi harta dan sebagainya. Bagi keluarga. Kalau Anda ingin hapuskan semua itu, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, kalau Anda merasa soleh, sholat udah rajin, puasa rajin, taklim rajin, tapi merasa benar sendiri dan menganggap orang lain salah semua, maka Allah lebih mencintai orang salah yang tobat dibandingkan dengan Anda. Itu sesuatu tanda yang harus dievaluasi. Ada sesuatu yang salah. Ya, orang soleh itu sedang mengevaluasi diri. Istighfar, sebelum subuh istighfar kepada Allah dan seterusnya. Nah, ketika seseorang ini datang kepada Allah, apa kata Allah? Jangan putus asa dari rahmat Allah. Yuk, saya berikan ampunan. Yang paling dahsyat, begitu dia istighfar, diampuni dosanya. Bahkan ada yang ketika minta ampun, meninggal pada saat itu, surga langsung dia dapatkan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ayat rahmat yang dimaksudkan? Sehingga kita bisa mendapatkan keistimewaan dari sifat Al-Quran itu. Kalau Anda bertanya, ya Allah, bagaimana saya mendapatkan rahmat itu? Supaya diampuni dosanya. Maka Allah turunkan ayat-ayat rahmat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun. Ini buka ayatnya. Bacakan, mintakan kepada Allah, mohon dengan khusyuk. Begitu kamu mohonkan, maka aku ampuni semua dosa-dosanya. Jadi, kenapa Al-Quran punya sifat rahmat salah satunya? Untuk memberikan gambaran kepada kita, kalau Anda merasa pernah punya dosa, ingin kembali kepada Allah, maka gunakan ayat-ayat rahmat itu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Allah mengampuni dosa-dosa Adam, seperti itulah Allah akan mengampuni semua dosa anak cucu Adam. Paham sampai sini? Apa di antara ayatnya? Saya buka malam ini satu ayat saja dulu. Satu, seperti persis kalimat Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau Anda sedang berbuat salah, tiba-tiba ingat untuk berbuat kembali kepada Allah, berbuat baik, bertobat, langsung ingat kalimat ini. Ini kalimat pertama yang diucapkan Nabi Adam alaihissalam saat beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hebatnya, langsung turun kalimat. Fataba alaihi, diterima tobatnya, diampuni semua dosa-dosanya. Makanya Nabi Adam berwasiat ketika turun ke bumi, langsung dibacakan kalimatnya, diabadikan dalam Al-Quran, oleh Nabi dibimbing kepada kita untuk membacakannya. Dalilnya ada di Quran surah ke-7 ayat ke-23. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Waqala, karena yang bermaksiat Adam dan pasangannya, ketika mereka berdua sudah berjumpa, mereka merasa, awas kita pernah salah, jangan berbuat salah lagi. Kita mohon kepada Allah, supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Perhatikan kalimatnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna rahmat wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di kalimat pertama. Tapi mohon sekali dibacakannya jangan sekedar pakai lisan, pakai hati. Pakai hati. Di cara memohonnya bukan sekedar di lisan. Kalau cuma di lisan, jangankan Anda, ajarin anak kecil deh. Yang 4 tahun, 5 tahun, suruh baca itu. Mereka juga bisa baca itu. Sedangkan mereka belum baligh. Belum ada peluang dihisab di situ. Ya. Belum taklif mereka. Jadi kalau cuma bacaan di lisan, jangankan Anda, anak kecil pun bisa. Bacakan dengan hati. Jadi begitu Anda katakan, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah yang merawat kami. Rabb itu sifat rububiyah. Yang merawat, mengampuni dosa, memaafkan kalau salah, menyembuhkan kalau sakit. Seakan-akan Anda mengatakan begini, ya Allah, Engkau yang telah berjanji kalau kami salah akan memaafkan. Engkau yang mengatakan kalau kami berbuat dosa akan mengampuni. Zalamna anfusana, kami mengakui kami berbuat salah ya Allah. Dan kesalahan itu karena diri kami. Anfus jama dari kata nafas. Anfus jama dari kata nafas. Masih ingat nafas ketika disebutkan ada apa di dalamnya? Nafsu. Anfus jama dari kata nafas. Nafsun disebutkan di surat Yusuf tadi, innan nafsala ammaratun bisu. Ya Allah, kami berbuat zalim karena nafsu kami ya Allah. Kami berbuat salah karena diri kami ya Allah.
Jadi kalau Anda berbuat salah, jangan lekatkan kesalahan itu kepada Allah. Jangan nisbatkan kesalahan kepada Allah. Yang salah itu Anda, bukan Allah. Dan jangan pernah kesalahan Anda dikaitkan dengan orang yang tidak ada hubungannya. Jadi kalau Anda bertobat, akui pribadinya yang salah. Jangan bawa-bawa orang. Ya Allah, saya mengakui berbuat salah. Tapi kesalahan saya kan karena Ustaz Adi, ya Allah. Mohon. Kalau saya tidak ikut kajian Ustaz Adi, nggak akan berbuat salah. Memang itu Ustaz bid'ah, ya Allah. Oh. Udah tobat, kalah lagi nyalahin orang. Ya. Jadi kalau Anda ingin bermohon kepada Allah, minta. Rasakan. Begitu Anda menyebutkan, lihat kalimatnya, "Zalamna anfusana," kami telah berbuat zalim dengan diri kami, ya Allah. Nah, langsung Anda bayangkan siapa yang Anda zalimi itu. Kalau ibu Anda, maka bayangkan saat beliau mengandung, merawat, menyayangi Anda. Bayangkan saat itu, minta. Dan yang paling dahsyat, wa illam taghfir lana. Ya Allah, kami takut kalau saya sekarang tidak Engkau ampuni, ya Allah, mohon ampuni, ya Allah. Saya takut kalau nggak diampuni, ya Allah. Karena taruhannya kalau ampunan Allah tidak diberikan, maka neraka jadi jaminan. Maka bayangkan. Dan awas ya, jangan bayangin neraka dulu nih, kejauhan. Alam kubur. Jangan bayangin alam kubur dulu, kejauhan. Sakaratul maut. Orang yang dosanya belum pernah dia bertobat kepada Allah saat hidupnya, maka saat sakaratul maut akan ditampakkan dosa-dosanya. Itu yang membuat dia gelisah, takut, gasak, gerusuk, tidak karuan, mulut meracau, kadang mukul-mukul sana-sini dan sebagainya. Wah, dahsyat dia, takut. Kalau nggak percaya silahkan aja. Saya udah ingatkan Anda. Kalau masih pengen milih berbuat dosa, silahkan kumpulkan Anda. Nabung tuh dosa sebanyak-banyaknya. Nanti kita lihat di akhir. Begitu Anda masuk sakaratul maut, Anda akan rasakan bagaimana presentasi dosa dibentangkan di hadapan Anda. Dan malaikatnya nakutin. Gak usah dibayangin nih. Nggak kebayang. Depan Anda udah begini. Ayo kamu, ayo pulang. Pukul. Dipukulin, nggak percaya silahkan aja. Baca ayatnya. Makanya kadang-kadang kalau pengen berbuat dosa, mikir dulu. Mikir. Ikan aneh, udah berbuat dosa, malu untuk tobat. Anda aja buat maksiat nggak malu. Kenapa saat tobat mesti malu? Aku malu melihat orang, aku malu melihat begini. Kamu maksiat nggak malu, sekarang merasa malu. Kamu bayangin dulu, makanya mikir kalau ingin berbuat dosa, bayangkan akan dipermalukan. Kalau ingin berbuat dosa, bayangkan akan dibuka. Kalau pengen berbuat dosa, mikir dulu, dosa itu mengalir ke siapa? Bapaknya yang korupsi, keluarganya yang kena. Makanya kalau mau nyuri, mikir dulu, keluarga antum akan kena. Nih anak-anak antum yang lucu-lucu. Dibawa ke majelis taklim, disayang, main dengan tetangga. Apa antum tega membuat mereka dibully oleh teman-temannya? Hei anak koruptor, anak pencuri, anak penipu. Kasihan anak itu. Dia belum tumbuh sedang menanggung dari kesalahan Anda. Kenapa? Karena dosa yang Anda bawa itu bawa ke rumah, dimasak oleh istri Anda, dimakan oleh mereka. Jadi mereka kebagian dari dosanya. Kebagian dari hinaannya, kebagian dari celahannya. Antum mikir dulu kalau ingin berbuat salah. Antum anak, antum berbuat salah, bapak, ibu antum kena. Sudah mengandung dibikin susah, melahirkan susah, menyusui susah, sudah dewasa bikin susah juga. Antum apa nggak punya waktu untuk membuat bahagia bagi orang tua? Tobat. Balik. Dan kalau sudah dibuka, itu artinya Allah membimbing Anda untuk tobat, bukan ingin mempermalukan Anda. Hukuman sosial itu untuk membuat Anda mengerti, ini di akhirat lebih parah. Ini yang tahu baru orang-orang sekitaran, di akhirat dibuka, malaikat pun tahu semua, jin tahu semua, setan ketawa aja. Itu ketawain aja habis semuanya tuh. Mumpung kita filmnya dibuka sekarang, maka edit dari sekarang sebelum dibuka di akhirat. Kalau ada kata-kata yang kotor, dubbing. Isi dengan yang bagus-bagus. Kalau ada adegan yang kotor, sensor. Hapuskan, ganti. Cara ngapusnya tobat. Ilangin, sebutkan. Jadi begitu mengatakan, "Zalamna anfusana," ingat siapa yang dizalimi itu. Teteskan air mata, minta. Bayangkan siksa kubur, bayangkan neraka. Kata malaikat, "Akhriju anfusakum," baik keluar kamu. Gak mau keluar ya, saya pukul depannya, belakangnya segala. Itu di Quran surah 8 ayat 50. Keluarin. Silakan kalau nggak percaya. Kayaknya malam ini selesaikan urusannya. Watarhamna, dan kau berikan rahmat kepada kami. Nah, jadi begitu dosa diampuni, turun sifat ampunan Allah, rahmat turun. Begitu rahmat turun, hapus semuanya, beres, hilang. Kalau kami nggak dapat rahmat itu, ya Allah, lanakunanna minal khasirin, kami akan rugi. Daripada kita rugi sebelum pulang, lebih baik hapuskan sekarang. Itulah sebabnya ketika kita berbuat salah, teman-teman sekalian, kenapa ayat rahmat dibandingkan dengan syifa? Syifa itu kan obat penyakit. Kenapa disandingkan dengan rahmat? Rahasianya adalah, saya tutup, kenapa di Quran surah 17 ayat 82 rahmat disandingkan dengan syifa? Karena pertama, kalau orang sudah berbuat salah, pasti akan hidup dan bersanding penyakit dalam dirinya. Jadi kalau orang mencuri, itu sebenarnya sedang masukkan penyakit pada dirinya. Gak percaya silahkan. Anda belum pernah mencuri selama hidup, begitu keluar dari masjid ini, nyoba-nyoba mencuri, pasti akan kepikiran. Di jalan kepikiran.
kamu salah. Kamu dikutuk terus tuh sama jiwa-jiwa takwanya. Kamu salah, cepat balikin, cepat balikin, cepat balikin. Kamu keliru. Itu tersiksa dengan keadaan. Bertemu orang jadi hati-hati, jadi diam-diam, jadi takut ketahuan. Yang tadinya bebas jadi tersiksa. Makan, jadi perasaannya jadi nggak nyaman. Itu ngundang penyakit. Makanya ketika antum diampuni dosanya oleh Allah, penyakit itu seketika dihilangkan. Seakan-akan dapat rahmat Allah, bonusnya syifa. Kalau orang sudah diampuni dosanya, maka akan tenang hatinya. Bebas dari pikiran-pikiran, bebas dari penyakit, hidupnya lebih bersih lagi. Itulah rahasianya kenapa syifa disandingkan dengan rahmat di ayat tadi. Jadi kalau Anda ingin dibebaskan dari semua penyakit-penyakit urusan dunia, maka yang pertama, gugurkan dulu dosa-dosa Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup, itu yang dimaksudkan kalimat Nabi Nuh di Quran surah 71 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Ketika umatnya banyak berbuat salah, kata Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan pada umatku, kalian cepat istighfar, tobat. Allah akan mengampuni dosa kalian. Kalau sudah Allah ampuni, apa yang diberikan? Yursilis samaa 'alaikum midrara, maka hujan yang kering akan turun. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Awas, dan Allah akan lipat gandakan harta kalian, anak-anak keturunan sehat semua. Ini gambaran kata para pakar tafsir, kalau ada orang berbuat maksiat, bawa harta haram ke rumah dan sebagainya, maka akan bermasalah bagi anak, bagi harta dan sebagainya. Bagi keluarga. Kalau Anda ingin hapuskan semua itu, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna rahmat yang pertama. Apakah makna rahmat yang kedua? Yang bisa membebaskan Anda dari semua masalah kehidupan. Sehingga ke kantor, tenang. Di rumah, enak. Ada masalah? Ada. Cuman saat akan dilalui, diringankan oleh Allah. Seakan-akan nggak punya masalah. Dan yang terakhir, yang paling hebat, begitu Anda mendapatkannya, maka dunia akan ditundukkan kecil pada diri Anda. Dan apa yang Anda butuhkan, Allahu Akbar. Belum Anda dapatkan, sudah Anda dapati. Belum Anda cari, sudah menghampiri. Bagaimana cara mendapatkan itu? Itulah yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya, insya Allah.